Shalom, salam gereja kepenuhan Kristus. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran yang sangat penting bagi kita orang percaya. Di Lukas 16 ayatnya yang ke-22, di sini Tuhan Yesus sendiri menjelaskan tentang kondisi orang setelah meninggal, atau lebih tepatnya detik-detik ketika mereka meninggal dunia. Yaitu dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jelas sekali ketika kita mengalami kematian tubuh ini, maka kita sebenarnya hanya pindah. Dan bahkan dikatakan malaikat-malaikat membawa kita ke Firdaus bersama dengan Abraham. Jadi Abraham sudah lama meninggal, tapi Tuhan Yesus jelas sekali menceritakan, memberitahukan kita, dia masih ada. Dia memang dulu pernah ada di dunia ini ribuan tahun yang lalu, tapi sekarang dia juga masih ada. Di mana? Di Firdaus. Dan apa? Kita pun akan bertemu dengan dia kelak. Jadi orang percaya itu tetap hidup kekal bersama dengan Kristus di Firdaus. Kita hanya pindah tempat. Kemudian ayat 23 berkata, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, di dalam Hades bahasa Yunaninya, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi saudara, jelas juga bahwa orang yang belum percaya Tuhan, orang yang tidak percaya, juga meninggalkan dunia ini. Jadi bukan gentayangan, bukan masih di dunia ini. Gak ada orang meninggal masih gentayangan di dunia ini. Itu setan yang menjelma atau menipu dengan mengambil suara atau badan mirip-mirip dengan orang yang pernah kita kenal hidup di dunia ini. Tapi itunya setan yang coba nipu kita. Firman Tuhan berkata bahwa yang meninggal di luar Kristus pun dibawa ke Hades, alam maut. Jadi nggak ada di dunia ini lagi. Jangan mau ditipu bahwa oh tadi malam mimpi, udah aku didatangi, ada suaranya. Itu kebohongan iblis. Nah kemudian dikatakan bahwa ada jurang yang tak terseberangi antara Lazarus dan orang kaya ini. Jadi Hades dan Firdaus pun gak bisa terseberangi oleh manusia. Jadi langsung terpisah. Artinya saudara, di dunia ini saja kita menentukan keputusan apakah kita ke Firdaus atau kita ke Hades. Bagaimana caranya? Di ayat terakhir dijelaskan bahwa orang kaya ini coba mau menyelamatkan keluarganya yang belum percaya di dunia itu. Karena itu dia pengen bangkit, minta izin sama Abraham. Tapi Abraham bilang, enggak, kamu tetap di sini. Loh, tapi kalau ada yang bangkit mau bersaksi, pasti mereka mau dengar. Karena mereka itu menolak terus. Tapi kalau aku yang turun, pasti mau percaya. Tolonglah. Nah, jadi bukti bahwa memang mereka ini orang yang belum percaya Tuhan. Makanya ke Hades. Jadi bukan karena dia kaya, dia masuk ke Hades atau alam maut. Bukan, karena nggak percaya. Dan kemudian dikatakan, Abraham menjawabnya, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, ada Alkitab, ada firman Tuhan. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Tidak Bapak, katanya di ayat 30, kalau ada yang mati bangkit pasti mau dengar. Abraham jawab lagi, jika mereka tidak mendengarkan Alkitab, jika mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, Injil yang diberitakan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari orang mati, mereka juga pasti nggak mau diyakinkan. Jadi kalau memang dasarnya bebal, nggak mau percaya, nggak harus pakai kesaksian bangkit dari neraka, keluar dari surga, atau turun dari surga, nggak perlu pakai begitu. Kalau memang mau percaya, dia pasti percaya. Kalau nggak, orang mati bangkit pun, kalau dasarnya nggak mau percaya, nggak percaya juga. Nah, inilah gambaran tentang kehidupan setelah kematian itu, kematian tubuh. Jadi masih ada kehidupan, entah kita di Hades atau kita di Firdaus. Ini kabar baik bagi kita hari ini, bahwa kapanpun kita harus melewati kematian, kita siap. Karena kita tahu, kita aman di dalam Kristus, dan hidup kita selamanya di dalam kekekalan bersama dengan Bapa di dalam Firdaus. Dan kelak nanti kita akan bersama-sama di dalam Yerusalem yang baru. Haleluya! Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.